Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar Alkitab, belajar firman Allah dengan satu topik, mengalami pertolongan Tuhan. Dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan melihat kisah tentang seorang perempuan janda. Perempuan ini istri dari seorang nabi yang takut akan Tuhan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, semua orang, siapapun dia, tidak akan luput dari persoalan, dari masalah kehidupan. Nah, dalam pembacaan kita saat ini dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, kita akan melihat istri dari para nabi yang mengalami masalah hutang. Ia seorang istri yang takut akan Tuhan. Dia seorang istri yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saat ini suaminya sudah meninggal. Dia sudah menjadi seorang janda dan saat ini penagih hutang akan mengambil anaknya untuk menjadi budak. Tapi perhatikan, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu bahwa perempuan ini, seorang janda ini takut akan dia. Jadi Tuhan tidak membiarkan perempuan janda ini. Tuhan menolong dia untuk lepas dari masalahnya. Jadi anak-anak Tuhan pasti mendapat pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana caranya bahwa anak-anak Tuhan itu pasti mendapatkan pertolongan Tuhan? Kita akan belajar dari cerita yang dikisahkan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ini, di mana kisah dari seorang perempuan janda memberikan 3 hal penting yang menjadi landasan bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Ini yang menjadi alasan, menjadi bagaimana caranya supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa kita harus percaya kalau Tuhan itu bertanggung jawab dalam hidup kita. Ayatnya yang pertama dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, kita melihat di sini bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Artinya Tuhan pasti tidak lepas tangan. Tuhan pasti tidak membiarkan orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan pasti tidak akan membiarkan orang-orang yang hidup di dalamnya, di dalam Dia, yang hidup setia kepadanya. Sebagai bukti kita lihat di sini perempuan janda ini. Janda ini datang kepada Elisa untuk mengadukan persoalannya. Bagi dia, Elisa adalah utusan Tuhan di mana suaminya mengabdikan diri. Jadi janda ini datang kepada Elisa. Dia mengambil keputusan untuk menghadapi kesulitannya bersama dengan Tuhan. Dengan datang kepada Elisa, dia itu sudah seperti datang kepada Tuhan. Karena Elisa adalah alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Jadi perempuan janda ini percaya Tuhan sanggup menolongnya. Oleh karena itu, dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, karena itu sahabat musafir yang dikasihi Tuhan sama dengan kita. Ketika kita merindukan
pertolongan Tuhan. Kita mau mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Oleh karena itu percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan. Sebagai contoh misalnya Matius 28 ayat 20. Di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa, setiap saat, dimanapun berada, kapanpun Tuhan menyertai umatnya. Itu janji Tuhan. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain, Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan kita. Oleh karena itu, percayalah, apapun tantangan kita, apapun kesulitan kita, jika kita merindukan mengalami pertolongan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Andalkanlah Tuhan, datanglah kepadanya, bawalah semua pergumulan kita kepadanya. Berserulah kepadanya. Berserulah, Tuhan, aku papa, Tuhan, aku tidak berdaya, tolonglah aku. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pasti akan menolong kita dalam hidup. Yang kedua, bahwa mengalami pertolongan Tuhan, di mana kita harus percaya bahwa kita punya kemampuan yang diberikan Tuhan. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam menunjukkan bahwa ada kemampuan yang Tuhan berikan sekalipun itu kecil. Jadi Tuhan menolong kita dari apa yang ada pada kita dan dari seberapa usaha kita. Kalau kita melihat ayat 2 sampai 6, ayat 2 di sana menunjukkan bahwa harus memanfaatkan kemampuan yang ada. Ketika Elisa bertanya, apa yang kau punya? Elisa bertanya kepada perempuan janda ini, apa yang kau punya? Dan jawaban si janda ini, tidak punya sesuatu apapun, kecuali. Dia berkata tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu apapun, tapi kemudian ada kata kecuali, yang menunjukkan kecil saja, berarti kan ada sesuatu sama dia. Nah, dari jawaban si janda ini, sahabat musafir, kadang-kadang ini menjadi jawaban dari sebagian orang. Kadang kita menyepelekan hal kecil atau sesuatu yang dalam pandangan kita itu kurang berarti. Padahal justru dari sesuatu yang kecil itu kadang-kadang dapat menolong kita. Jawaban si janda di sini dikatakan, saya tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kata kecuali menunjukkan bahwa sekalipun kecil tetap ada kemampuan yang dimiliki. Tetap ada sesuatu yang kita punya. Sehingga saat itu Elisa mendengar bahwa dia tidak punya apa-apa, tapi punya ada kata kecuali yang menunjukkan ada sesuatu sekalipun kecil yang dia miliki. Maka Elisa di sana memberikan perintah kepadanya, memberikan petunjuk kepada janda ini bahwa memanfaatkan sesuatu yang ada padanya. Manfaatkan sesuatu, walaupun hanya satu hal yang dia miliki, hal yang kecil, manfaatkan itu. Satu yang dia miliki, manfaatkan itu. Dan baca ayatnya yang di dalam ayatnya yang ketiga di sini menunjukkan ada usaha yang tangguh. Kenapa dikatakan ada usaha yang tangguh? Karena Elisa memberikan nasihat bahkan atau mungkin peringatan. Jangan terlalu sedikit. Menunjukkan cari yang banyak. Kumpulkan bejana, kumpulkan botol yang banyak. Yang menunjukkan harus ada usaha, ada kerja keras yang tangguh dari perempuan ini. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan merasa kecil hati, jangan merasa minder.
tidak bisa buat apa-apa. Lihatlah ke dalam diri kita. Kira-kira apa kelebihan kita? Apa kelebihan saya? Sekecil apapun itu, kita tetap punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan anggap sepele. Sekecil apapun, manfaatkan itu. Bekerja dengan tangguh, usahakan dengan tangguh, berusaha dengan tangguh untuk mengusahakan apa yang kita miliki, dan percayalah, di sanalah kita akan mengalami pertolongan Tuhan, karena kita punya kemampuan yang Tuhan berikan. Karena itu mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa kita punya kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kita mampu mengatasi pergumulan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa mengalami pertolongan Tuhan ketika kita percaya bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan. Ayatnya yang ketujuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Di sini percaya bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan. Artinya ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa ini karena Tuhan. Berkat ini berasal dari Tuhan. Dalam kisah ini, setelah mereka mendapatkan begitu banyak minyak yang ketika dijual dapat membayar hutang, dapat memenuhi kebutuhan mereka, perempuan ini kembali kepada Elisa. Atau dia kembali kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Elisa. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa perempuan ini sadar bahwa sesungguhnya apa yang dialami, pertolongan yang dialami itu datang dari Tuhan. Jadi dia datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa pertolongan dalam hidup kita datang dari Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Walaupun banyak orang setelah mendapat berkat, justru pertolongan Tuhan itu dilupakan. Sebagai contoh, kalau kita melihat kisah Lukas 17, dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19, kisah tentang ke-10 orang kusta. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, hanya satu yang kembali, hanya satu yang mengucap syukur. Bahkan yang satu ini pun, kalau melihat dalam kisahnya itu 10 orang ini, 9 orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi yang satu itu tidak mengenal Tuhan. Tetapi setelah disembuhkan mereka 10 ini, 9 itu orang yang percaya, orang yang di dalam Tuhan, tidak bersyukur, berterima kasih kembali, berterima kasih pada Yesus. Tapi satu orang ini, boleh dikatakan orang kafir, justru dia sadar, dia akhirnya tahu bahwa dia ditolong oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dia datang memuji Tuhan, memuliakan Yesus. Dia kembali kepada Yesus, mengucap syukur, menyembah Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkannya. Nah, oleh karena itu menjadi contoh bagi kita bahwa ketika menghadapi tantangan hidup dan kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa bahwa sesungguhnya pertolongan itu datang dari Tuhan. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan adalah bentuk kesadaran bahwa semuanya adalah karena berkat dan pertolongan Tuhan. Karena itu sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, inilah ketiga cara bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Yaitu yang pertama, percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Kedua, percaya bahwa kita punya kemampuan yang Tuhan berikan. Ketiga, percaya bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami
untuk tetap setia kepadamu, karena ternyata dalam hidup kami sering mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.